Makanan. Hah? Sok. Oke ya. Nggak bawa kompor man sekalian. Kompor. Ini ada buah, ada nasi, ada ayam. Pacet ini mesin Ada itu tuh, mana dek? Coba buah itu dulu. Ini ada buah. Mau kemana sih lo? Makan aja buat. Udah. Halo guys, salam sehat dan semangat selalu ya buat semuanya. Kali ini kita akan melihat aksi pertandingan perdana Khabib mewakili GBC single melawan Ryan. Ryan ini adalah salah satu atlet memang yang pernah privat ya, latihan privat di Ajay. Dia itu jebolan dari Jaya Raya Medland. Dan sekarang tekniknya saya lihat udah cukup bagus. Dan memang dari postur sendiri Khabib itu di bawah dari Ryan. Teknik juga Ryan memang terbilang cukup istimewa ya. Kita lihat bagaimana aksi keduanya bertarung di lapangan ini. Nah, yang bisa kita contoh dari Khabib ini, set pertama, dalam poin pertama Khabib udah fight, teriaknya udah keluar. Jadi dia nggak nunggu poin 5 baru dia panas. Dari poin pertama aja kakinya udah nonstop, teriakannya udah keluar. Saya nggak bisa kupas banyak mengenai teknik. Saya mau kalian semua, khususnya untuk atlet-atlet yang sedang mencari prestasi atau sedang rutin latihan, bisa ambil pelajaran dari Khabib, semangatnya dan jatuh bangunnya. Apa-apa dek. Tip, kasihnya jauh-jauh, 4 sudut, jangan di orang. Tahan poin dek. Go. Tip, orangnya di kiri, dorongnya ke sana. Jauhin dari orangnya. Sudah bisa dilihat ya gimana Khabib bertarung. Jadi pertandingan ini itu bisa jadi contoh buat teman-temannya yang di GBC, buat teman-teman di luar sana, kalau kita jangan pernah takut melawan siapapun yang tekniknya lebih tinggi, posturnya lebih tinggi, atau dia dari klub manapun. Set pertama, poin pertama kita harus fight, kita harus semangat langsung. Jangan nunggu 5 poin dulu baru kita semangat. Masih baru-baru poin pertama, nggak usah teriak lah. Oh jangan. Khabib ini nunjukin kalau poin pertama di set pertama pun itu mahal banget buat ngasih ke lawan. Tuh.
Untuk seorang atlet di lapangan, matanya itu bisa menunjukkan dia serius atau dia maksimal atau belum. Jadi kalian mungkin bisa lihat mata, ekspresi, gerak badannya dia. Kalau dia fokus, dia hanya melihat di satu titik, hanya di dua titik, hanya di lapangan lawan dan di kursi official atau kursi pelatih. Gak ada di lain itu. Makanya untuk siapapun atlet yang sedang ada di dalam lapangan, lebih bagus gak ada ngelihat ke kanan, ke kiri, atau ke bangku penonton atau kemanapun. Jadi itu cuman bisa mengganggu konsentrasi. Di saat sudah masuk lapangan, hanya 2 titik pandang yang kita fokusin, di lawan dan di kursi pelatih. Di kursi pelatih itu tujuannya mendengar instruksi, untuk di titik pandangan ke lawan itu ya pasti kan untuk melihat lawan. Jadi nggak ada yang ngelihat ke lapangan kanan atau kiri atau penonton atau siapapun yang bisa bikin konsentrasi kita keganggu. Termasuk juga untuk orang tua yang sedang mensupport anaknya. Ketika ada di luar lapangan menonton anaknya, orang tua hanyalah menjadi penonton. Jadi memberikan support, semangat itu boleh, wajib ya. Tapi untuk menambahkan taktik, teknik atau bersuara, memberikan instruksi yang berhubungan dengan teknik, khususnya itu tidak disarankan atau memang tidak boleh. Karena itu masalah teknik itu pure, itu hanya bisa keluar dari mulut official atau pelatih yang ada di belakang lapangan sang atlet. Jadi agar supaya atlet tidak terpecah konsentrasinya, orang tua atau wali atau siapapun, saudara, tidak dianjurkan memberikan instruksi tambahan ketika sang atlet sedang pertandingan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bijak ya untuk para orang tua, wali, saudara, teman, sahabat, atau siapapun yang ingin mendukung sang atlet dalam laga pertandingan. Cukuplah dengan memberikan motivasi, bukan memberikan masukan teknik atau kalimat di luar lapangan itu yang hanya bisa mengganggu konsentrasi sang atlet. Jadi tujuannya adalah baik buat atlet kalau seandainya kita tidak ikut campur dalam masalah teknik. Kita sudah serahkan atlet atau anak kita kepada yang lebih paham akan bulu tangkis gitu guys. Semoga bisa dimengerti ya. Dan di sini kebetulan Habib belum bisa ditonton oleh orang tuanya, jadi Habib main maksimal dengan orang tuanya yang sedang menunggu kabarnya di Lampung. Bisa kita lihat ya, begitu semangatnya menggebu-gebu. Habib ini menunjukkan kepada saya kalau saya itu harus bangga berada di kursi belakang melihat Habib pertandingan berjuang. Kalah menang itu urusan belakangan. Yang pasti tampil maksimal seperti itu sudah sangat membuat pelatih bangga dan pun orang tua pasti senang.
Sekarang skor 20-18. Lawannya menyusul 19-20. Ayo, oh. Wow, 20 sama. Tahan lagi. Jangan pengen buru-buru, kencengin mainnya kayak tadi. 20 sama. Go! Go! 21, 20. Doa ya deh, doa deh. Oke, Habib menutup set pertama dengan skor 22-20. Good job. Habib main maksimal dengan gaya dan semangat yang luar biasa. Di set kedua tadi saya cuman kasih tahu Habib tidak boleh main monoton. Ada teknik yang saya kupas teknik di sini, tapi mungkin saya nggak bisa kasih tahu di sini lebih banyak. Jadi intinya dengan kalian melihat kemampuan Habib tadi yang saya bilang, pemain teknik, pemain berbakat akan kalah sama pemain nekat. Ya, itu gambaran dari set pertama. Rian adalah seorang atlet yang mempunyai teknik cukup bagus, cukup istimewa ya, di luar kekurangan dia yang lain, dan memiliki postur yang proporsional. Tapi dalam permainan set pertama ini Habib bisa membuktikan kalau nekat itu bisa mengalahkan segalanya, termasuk bakat. Oke, kita masuk set kedua. Saya nggak bisa kupas banyak teknik di sini. Saya hanya minta saksikan, dan semoga semangat Habib bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman GBC ataupun teman-teman di luar sana. Kalau ke tengah itu yang dorong balik, jangan turun dorong. Jangan diklik. Fokus dulu, fokus. Jangan buru-buru ya. Fokus ya. Ayo dong. Tuh kan? Jangan diklik. Ya. Fokus aja kalau mau nembak. Yang bolanya dapat. Hidupin dulu, jangan buru-buru mati. Hidupin dulu. Posisi kamu nggak tepat. Ayo fokus saya. Jauhan itu. Ya. Kalau di lapangan ternyata Habib luar biasa sangar ya di lapangan pertandingan. Tapi kalau di rumah, kebiasaannya Habib itu selalu menawarkan teh untuk kedua pelatihnya ini, untuk saya dan juga Coach Ajay. Tante Midi, mau nggak dibikinin teh manis? Nah, itu adalah salah satu hobi dari Habib. Hobi kecil, hobi sederhana, tapi membuat saya juga Coach Ajay happy. Habib biasa bangun jam 5 subuh. Dia berdoa, dia sholat,
Terus kadang dia langsung tidur lagi sih kalau nggak ada latihan, tapi yang pasti dia bangun pagi dulu untuk sholat. Oh iya, sehabis sholat dia mengerjakan piket. Saya lupa kasih tahu, karena di GBC itu ada pekerjaan rumah untuk masing-masing atlet per harinya. Dia habis doa selalu piket. Kadang kalau nggak ada latihan pagi dia tidur lagi. Dan dia udah khatam 2 kali loh guys. Jadi dia itu udah lulus untuk baca Al-Quran. Keluarin dong tenaganya, jangan ditahan-tahan. Buat ngelopnya itu jangan ditahan. Kejar dulu punya, kejar. Ayo, fokus, jangan bikin apa-apa ya. Sabar ya, konsentrasi, sabar, konsentrasi. Itu yang namanya scan depan. Jadi gunanya untuk mematikan langkah lawan ataupun bikin langkah lawan itu berantakan. Luar biasa, luar biasa. Ini yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Rally pendek barusan itu membuktikan bahwa perjuangan Habib itu menghasilkan sesuatu yang dia impikan gitu. Jadi tim di surga pun tidak tidur. Di saat kita berusaha maksimal, hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Asal kita berusaha, itu kuncinya. Untuk siapapun yang menyukai video-video saya, juga khususnya bulu tangkis, jangan lupa di subscribe dan di share kalau menurut kalian itu bermanfaat. Yang pasti kalau ada perkataan, ucapan, perbuatan atau apapun di video-video saya yang kurang berkenan, mohon diabaikan atau di skip aja, karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Sebelum pertandingan ini berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dukungannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan pastinya ya.